Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini admin akan coba review dan membahas bagaimana cara penggunaan handphone OpenWRT ataupun Magic Box OpenWRT dari Mbah Andi Rizal Habibi ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum tahu apa itu Magic Box OpenWRT, silahkan tonton video ini. Dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian support dulu channel saya ini dengan cara di like, di subscribe, dan juga di komen. Jika ada yang tanyakan ataupun didiskusikan, silahkan komen di bawah di kolom komentar. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Oke, jadi video kali ini admin akan coba review dan bagaimana cara penggunaan Magic Box OpenWRT ataupun produk Magic Box OpenWRT dari Mbah Andi Rizal Habibi. Yang BTW, Mbak Andi Rizal Habibi itu membuat firmware Magic Box OpenWRT ini itu sendiri ya teman-teman, seperti itu. Dan bagi kalian yang belum tahu apa itu Magic Box OpenWRT, kalian bisa tonton video yang ini, yang sebelumnya itu kalian tonton saja. Mungkin dengan adanya video itu akan memberikan sedikit gambaran apa itu Magic Box OpenWRT. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini admin akan membahas jika kalian ingin membuat server mini ataupun wifi mini di rumah kalian itu sendiri dengan menggunakan OpenWRT, itu biasanya kalian akan menggunakan 3 perangkat ya, 3 perangkat. Apaan tuh bang? Nah, biasanya itu perangkatnya adalah modem. Nah, untuk modem admin punya contohnya itu MiFi seperti ini. Biasanya MiFi, modem stick, Orbit, atau apalah ya, yang sejenis modem yang bisa mendapatkan sinyal dari provider. Lalu dari sini itu dijalurkan baik menggunakan kabel Type-C, intinya kabel data, itu disambungkan ke OpenWRT. Nah, untuk OpenWRT-nya itu menggunakan device apa saja? Biasanya menggunakan STB seperti ini. STB bekas itu dijadikan OpenWRT ataupun menggunakan mini PC ataupun PC sekaligus ataupun laptop ataupun Orange Pi ya kalau nggak salah itu namanya, dan STB yang sejenis yang bisa dijadikan ataupun yang support untuk firmware OpenWRT. Lalu untuk alat yang ketiga ataupun perangkat yang ketiga itu menggunakan router untuk memperluas jaringan yang sudah ada di OpenWRT. Kurang lebih seperti itu. Untuk skemanya kurang lebih seperti ini, nanti admin tampilkan. Oke. Lanjut di sini jika kalian membeli produk tersebut kalian bisa menghemat 2 device ini, yang dimana jika kalian beli perangkat seperti ini mungkin 300-an atau 250-an ya mungkin ya seperti ini, ataupun modem stick, atau jika kalian membeli STB-nya ini mungkin sekitar 150-an ya yang sudah jadi OpenWRT, dan untuk router itu mungkin 150 ribuan juga ya, sekitar budgetnya lah 500-an lah ya. Nah, kalian dengan harga murah kalian bisa mendapatkan ini ya device-nya. Kita geser. Ini device HP Magic Box ataupun HP OpenWRT. Bayangkan dengan satu device ataupun satu perangkat ini kalian bisa menghemat 3 perangkat tersebut. Jadi untuk modem ini sudah modem, untuk OpenWRT ini sudah OpenWRT, lalu untuk router ini juga sudah bisa mengeluarkan WiFi ataupun SSID dari handphone ini ataupun hotspot ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini masih Android, namun di sini terinstall ataupun berjalan firmware OpenWRT. Ingat ya, ini firmware OpenWRT, murni OpenWRT, bukan auto-autoan tuh ya ataupun web server. Ini murni OpenWRT. Oke, mudah difahami ya teman-teman. Untuk cara penggunaan handphone Magic Box ataupun handphone OpenWRT-nya gimana bang? Ini simpel banget teman-teman. Ini simpel banget untuk penggunanya, sama persis menggunakan STB OpenWRT menurut admin. Jadi untuk device-nya ini kan seperti ini nih, nggak ada baterai. Nah, admin beli yang ada baterai. Kalau kalian menggunakan bypass ya kalian siapkan untuk adaptornya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk cara penggunaannya ini yang pertama kalian siapkan saja SIM card provider kalian. Nah, ini admin sudah ada SIM card provider, ini contoh saja ya teman-teman. Oke, SIM card tersebut kalian colokkan ke SIM 1 ataupun SIM 2 di handphone Magic Box ini, terserah ya. Ini admin colokkan ke SIM 1. Bentar. Nah, ini sudah masuk ya untuk SIM cardnya. Oke, mantap. Jika sudah, kita memerlukan daya listrik ya. Untuk daya listrik ini terserah kalian. Kalian mau gunakan baterai, kalian ingin menggunakan bypass langsung colok ke adaptor.
Intinya bisa ya teman-teman, bisa ada, kok bisa sih, yang penting ada daya listrik seperti itu. Nah, jika kalian menggunakan apa namanya, baterai, gimana bang? Kalau kalian menggunakan baterai, kalian colokkan saja baterainya seperti ini, lalu kalian hidupkan seperti handphone biasa. Di sini kan masih ada tombol powernya nih ya. Nah ini ya, kalian tekan sekitar 5 detik lah ya. Pokok ada bunyi getar ya, ada bunyi getar. Nah itu menandakan handphone ini sudah hidup. Ini jika kalian menggunakan baterai. Lalu jika kalian menggunakan bypass ya, ataupun langsung colok ke adaptor, itu gimana? Ya nggak masalah. Ini anggap saja ini bypassnya untuk baterainya seperti ini. Kalian nggak perlu tekan-tekan ini teman-teman. Atau ini ingin langsung dihubungkan dengan perangkat yang lain, OpenWRT, router dan semacamnya, itu kalian nggak usah tekan-tekan power. Kalian cukup pasangkan kabel data karena ini handphone jadul, ini masih menggunakan micro USB. Jadi kita colokkan saja. Ini menggunakan adaptor ya kalau punya admin ini ya. Ini kabel datanya terhubung ataupun ya terhubung ke adaptor. Oke, kita coba colokkan. Nah, seperti ini, dan ada bunyi gitarnya. Ada bunyi gitar jeng seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jika sudah ada bunyi getar, berarti menandakan handphone ini ataupun device OpenWRT ini ataupun Magic Box OpenWRT ini sudah hidup. Oke, ini sudah hidup. Nah, jika sudah hidup seperti ini gimana bang? Ya sudah, biarkan, ini tinggal pakai aja ya. Ini tinggal pakai aja teman-teman. Untuk mengeceknya gimana? Nah, ini kita singkirkan sedikit ya. Admin gunakan device ini ya. Ntar admin buka dulu handphonenya. Oke, di sini kita terhubung ke handphone ini menggunakan WiFi karena ini sudah WiFi on ya. Kita cari SSID yang namanya Magic Box. Nah ini ya sudah muncul ya. Berarti menandakan handphone Magic Box OpenWRT ini sudah hidup ataupun sudah berjalan. Oke, kita hubungkan saja. Nah itu ya, ke Magic Box OpenWRT. Nah itu sudah mendapatkan alamat IP, dan kita coba cek. Bentar ya. Nah ini sudah dapat alamat IP ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita buka browser. Nah ini ya, kita sudah buka browser, kita ketikkan IP-nya 192.168.1.1. Pokoknya IP OpenWRT lah ya. Nah itu ya. Oke, ini terhubung ke Magic Box. Nah itu ya, Magic Box. Oke, kita enter, dan ya sudah terhubung. Oke, ini firmware OpenWRT yang terinstall di handphone ini. Oke, sip. Lalu kita, karena ini sudah admin berikan password ya, kita masukkan password dulu. Nah oke, seperti ini ya teman-teman. Nah itu ya, hostname OpenWRT model Magic Box, dan ini menggunakan firmware OpenWRT versi 23.05.3, dan ini untuk kernelnya punya Mbah Andi Rizal Habibi, yaitu kernel Magic Box 6.6.6. Oke, lalu untuk memorinya seperti ini. Lalu untuk storage-nya seperti ini yang terpakai ya, dari 4 GB cuma terpakai ya 300 MB-an. Port status di sini. Lalu temperatur ya, lumayan ya. Lalu apa lagi ya? Gak ada wis ya. Nah ini ya WiFi-nya. Oke, sip. Kita cek di menu-menunya. Di sini untuk di status itu ada router, firewall. Di sini menggunakan firewall berapa nih ya? Kita coba cek. Oke, ini sudah terhubung kembali ya. Nah itu ya, ini kayaknya baterainya ngedrop barusan. Oke, dan ini untuk firewallnya menggunakan firewall 4 ya, seperti itu. Lalu kita cek di sistem log. Oke, analisis. Di sini ada mobile service. Nah mobile service ini apa bang? Ini untuk sinyalnya ya teman-teman.
Nah, di sini kalian bisa perhatikan di sini jika ada tulisan state connected itu berarti datanya sudah on. Oke. Lalu ini providernya dan signal quality ini adalah kekuatan sinyal dari handphone ini. Oke. Jadi seperti itu. Oke, sip ya teman-teman. Lalu kita coba di sistem. Di sini ada CPU rack juga. Ada LED configuration ini jika kalian ingin edit karena ini di sini enggak, ini dihilangkan ya. Lalu di sini ada backup ya, ada backup firmware. Lalu di sini ada reboot, ada administration jika kalian ingin mengganti password untuk login ke OpenWrt Magicbox ini. Lalu di sistem di sini untuk tema ya, ini kalian sinkronkan saja untuk jam ya, biar nggak ada error di terminal nanti. Oke, lalu apa sih ini berisik sih. Lalu di sini untuk toolnya ada password ya teman-teman, ada password, ada open class. Di sini untuk passwordnya kurang lebih seperti ini, sama persis ya dengan yang kalian gunakan, yaitu untuk versinya menggunakan versi 24.11.23. Lalu untuk open class-nya itu menggunakan versi 46.050 beta, dan ini juga sudah ada config-nya. Kita cek. Nah, ini sudah ada config-nya dari Mbah Andi Rizal Habibi. Silahkan diedit, kalian tinggal masukkan akun dan yang lainnya ya, seperti itu. Lalu di NAS di sini ada Tiny File Manager. Nah, ini ya jika kalian ingin otak-atik, edit-edit sendiri, silahkan. Dan di network di sini ada interface. Untuk interface ini nggak perlu ya, karena modemnya sudah dari sini ya. Nah, seperti ini ya. Lalu ada wireless. Ini jika kalian ingin mengganti WiFi dari handphone Magicbox ini, kalian tinggal edit di sini, edit, scroll ke bawah, kalian tinggal rubah di sini untuk namanya. Ini kan nama Magicbox, kalian ganti, dan untuk passwordnya kalian pilih wireless security. Di sini kalian pilih yang WPA 2 PSK strong security seperti ini. Kalian tinggal masukkan di sini untuk passwordnya di key ini ya. Kalian buat saja passwordnya apa. Dan jika sudah kalian bisa save. Lalu di sini kalian bisa tekan save and apply. Itu jika kalian ingin mengedit dan merubah nama SSID ataupun nama WiFi dari Magicbox OpenWrt ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini admin akan membahas bagaimana cara cek status dan juga log frekuensi ya teman-teman di Magicbox ini. Ini di bawahnya sudah ada tulisan cat how to. Nah, ini sebenarnya perintah, jadi kalian tinggal ketikkan saja di terminal ini code cat ya, sorry, cat how to seperti ini ya. Lalu kalian enter di terminal, maka akan muncul seperti ini tulisannya ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa perintah seperti modem info, reconnect, ganti IP, logband. Di sini juga dijelaskan, lalu SMS, lalu setting APN, dan di sini juga ada tulisan firmware ini tidak dijual dan tidak di-share. Jadi ini tidak diperjualbelikan untuk firmware-nya ya, seperti itu. Oke, jadi jika kalian ingin membeli produk ini ataupun ingin menggunakan Magicbox ini, silahkan beli produknya. Oke, di sini sudah reconnect ya. Nah, kalian kan nggak ini ya, nggak nutut ya barusan ke apa namanya statusnya itu gimana cara masukkan perintah untuk logband dan semacamnya. Kalian itu bisa pergi ke terminal ya teman-teman, ke terminal. Ini admin coba tampilkan ya. Nah, di sini ini kan terminal Magicbox OpenWrt. Kalian ke folder router. Nah, ini ya, ke folder router. Kok folder root, sorry, bukan router root. Ini kalian buka untuk folder rootnya. Jika sudah, di sini ada file yang bertuliskan how to. Kalian klik saja how to. Oke, kalian klik. Nah, di sini kan ada yang barusan ya. Ini ya untuk logband seperti ini perintahnya. Ini log frekuensi di atas, lalu di bawahnya logband. Di sini untuk Etrum sih apa? Etran ya. Etran 1 itu B1, lalu Etran 3 B3, Etran 8 B8. Oke. Lalu cek SMS di sini, ini ya. Lalu APN ini juga ya. Seperti itu, oke.
Di sini sudah dijelaskan oleh Bandi Rizal Habibie sebenarnya. Nah, ini kan biar kalian nggak ketik-ketik, kalian edit saja, kalian copy tuh ya. Contoh ini kita akan cek modemnya ya. Kita copy sampai sini dulu, sampai ani ini ya. Nah, seperti ini, kita copy tulisan ini, kita salin. Oke. Kita ke sini, lalu kita tempel. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, ini ya untuk statusnya. Nah, itu status dari Magicbox OpenWrt ini ya teman-teman. Oke, di sini sangat jelas ya teman-teman, model modem Suren ini GSM, device-nya logband statusnya juga jelas. Ini langsung reconnect ya. Oke, seperti itu. Bentar, kita langsung logband, kita kunci 4G dulu ya teman-teman, kita lock ke 4G. Jadi kita copy saja seperti ini. Ini kita ganti tulis 4G. Nah, seperti ini. Kita salin. Kita ke terminal, kita tempel, kita enter. Oke, lalu kita kunci ke frekuensi band 1 ya. Ke band berapa nih? Oh, kita ingin gunakan semua band 1, band 3, band 8. Jadi ini kita seperti ini ya. Kita copy, kita salin. Kita masukkan ke terminal, enter. Nah, ini sudah kekunci ke band 1, band 2, band 3, band 1, band 3, band 8. Oke. Namun jika kalian ingin kunci satu frekuensi ya, kalian ingin coba kunci satu frekuensi. Berarti kita hapus di sini. Kita hapus di Ethereum 8, kita hapus. Lalu Ethereum 1 kita hapus. Contoh. Oke. Kita copy, kita salin, dan kita copy paste di sini, tempel, lalu kita enter. Nah, ini cuman bentar, ini ada yang salah ya, sorry. Ini nih yang buat error. Nah, kita copy lagi sampai sini, salin ke terminal. Nah, seperti ini, tempel, enter. Oke, ini sukses. Berarti ini sudah kekunci di frekuensi 1800 ataupun band 3 ataupun Etran ya, sorry, mohon maaf, Etran 3 ataupun frekuensi 1800 ataupun band 3. Jika kalian ingin mengunci 3 band ya, ini kita tinggal copy saja ya teman-teman. Ini kita tinggal copy tulisannya seperti ini. Kita tambahkan garis ini ya, tengah ya. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah, kita copy lagi, kita ganti ke band 1, kita tambahkan lagi seperti ini, lalu kita copy lagi, tempel, lalu kita ganti lagi di sini ke 8. Oke, seperti ini ya. Oke, kita copy. Oke, kita salin ataupun copy ke terminal Magicbox. Kita pastekan. Ntar. Kita paste, kita enter. Ya, di sini sudah sukses mengunci ke frekuensi band 3, band 1, band 8. Oke, semudah itu teman-teman untuk log band.
Ini semuanya juga perintah. Contoh cek SMS seperti ini. Ini kita tinggal copy saja ya. Seperti itu. Oke. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Dan jika kalian ingin konsultasi ataupun tanya-tanya tentang Magic Box, silahkan kalian bisa hubungi Andi Rizal Habibi ataupun saya juga bisa untuk bertanya-tanya. Oke, jadi seperti itulah produk Andi Rizal Habibi ya teman-teman, yaitu Open WRT Magic Box, dan ini sudah auto on ya. Jadi di saat kalian masukkan charger langsung auto on tanpa menghidupkan apapun. Dan ini kan ada sinyal nih ya, ada sinyal. Kita cek di status di modem service, kita keluar. Nah di sini kan ada sinyal. Ini sudah bisa internetan teman-teman, ini sudah bisa internetan, semudah itu. Kita coba cek test speed ya, test speed. Semoga bisa, soalnya di sini jaringannya rada jelek ya teman-teman, karena ini di lokasi saya untuk provider Telkomsel tuh rada jelek. Nah ini buka Google bisa ya, berarti ini sudah bisa untuk internetan. Hanya seperti itu, mudah banget. Hidupkan handphonenya, masukkan SIM cardnya, hidupkan handphonenya, sudah berjalan. Sesimpel itu teman-teman. Oke, bagi kalian yang tertarik ataupun ingin mencoba produk ini, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi di video ini. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.